Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kemarin, berita heboh ya. Dan berita tersebut itu menyelimuti Partai Nasdem. Ada dua berita. Pertama yaitu adalah penangkapan dan ditahannya Joni Plate, Menteri Kominfo, Sekjen Partai Nasdem oleh Kejaksaan Agung. Terkait apa? Ya, terkait kasus korupsi. Kasus korupsi apa? Nah, ini kasus korupsi yaitu adalah BTS. Apa itu BTS? BTS itu adalah Base Transceiver Station. Jadi alat tersebut digunakan untuk mencakup ya sinyal telekomunikasi di daerah 3T. Tertinggal, terpencil, ya, terbelakang lah atau terluar. Agar sinyal telekomunikasi itu bisa diterima di seluruh pelosok Nusantara. Itulah cita-citanya Pak Jokowi yang kita kenal dengan tol langit. Ya, proyek itu 10 triliun. Nah, kasus korupsi ini sudah diusut sejak tahun 2020. Jadi bukan serta-merta dan tidak ada hubungannya dengan pencapresan. Ya, sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan pencapresan. Ya, jadi timeline kasus korupsi ini sudah sejak tahun 2020 diusut, dicari data-datanya, dilengkapi, lah barulah ditahan. Kan penahanan seseorang itu tidak boleh ya tanpa data dan fakta. Nah, ini sudah diusut oleh Kejaksaan Agung dengan ya data yang lengkap sehingga ditahan. Sebetulnya berita ini Cak Ompong tidak begitu tertarik karena itu memang sudah lama diperkirakan akan ditahan ya Joni Plate. Tapi yang menarik adalah kedatangan Anies Baswedan ke Nasdem Tower dan menemui Surya Paloh. Nah, pertemuannya itu bukan ya 10 menit, 15 menit, 2,5 jam. Pertanyaannya apa yang dibahas? Ya, 2,5 jam itu kalau kita melakukan pertemuan, nah itu agendanya itu mungkin 6 halaman. 6 halaman. Lalu siapa yang mengundang Anies ke Nasdem Tower? Apakah Surya Paloh atau Anies yang berkeinginan untuk bertemu dengan Surya Paloh terkait penahanan Joni Plate? Nah, ini juga penting ya untuk kita tahu siapa sih ya inisiatornya pertemuan ini. 2,5 jam loh. 2,5 jam. Ya, setelah itu Anies melakukan press release ya bagaimana keprihatinan Surya Paloh atas ditahannya seorang Joni Plate. Bahkan Surya Paloh mengatakan ya elektabilitas Nasdem dan pencapresan Anies itu bisa menurun, merosot gara-gara penahanan Joni Plate. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah ya kasus korupsi Anies Baswedan yang ada di KPK itu akan berujung kepada penahanan Anies? Nah, kita coba lihat bagaimana perjalanan kasus korupsi ya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Nah, Cak Ompong coba telusuri ternyata ya bukan hanya masalah KPK, masalah Formula E, ya kasus korupsi DKI yang ditelusuri KPK. Tapi ada banyak kasus. Ya, rumah DP 0 rupiah, pengadaan tanah rumah DP 0 rupiah. Nah, itu juga terendus
ada kasus korupsinya. Bahkan lebih dari 400-an ya kasus dugaan korupsi di DKI Jakarta itu dilaporkan masyarakat ke KPK. Nah, kita coba fokus kepada Formula E. Kasus Formula E itu sudah ya terendus sejak September 2021. Ya, jauh sebelum Anies dicapreskan. Anies dicapreskan 3 Oktober. Kasus KPK, kasus Formula E yang sudah diendus oleh KPK itu September 2021. Artinya apa? Artinya kasus Formula E yang ada di KPK dan kasus pencapresan Anies oleh Nasdem itu tidak ada korelasinya karena timelinenya itu tidak ada saling mempengaruhi. Ya, bahkan pengakuan KPK ya sulit sekali untuk ya menentukan Anies sebagai tersangka karena dianggap penjagalan pencapresan Anies. Kalau menurut Cak Ompong tidak. Proses hukum itu akan berlaku kepada semuanya. Seperti diakui oleh Bang Surya Paloh sendiri bahwa kita harus taat hukum. Ya kalau memang itu terendus ada kasus korupsi, saya yakin ya Surya Paloh dan Nasdem itu akan menyerahkan kepada pihak KPK. Nah, banyak yang mengatakan, oh ini Anies dicapreskan agar ada yang backingin. Kalau menurut Cak Ompong tidak. Pengakuan dari Pak Mahfud MD, ya KPK pernah curhat, sulit untuk menentukan Anies sebagai tersangka karena takut penjagalan. Kalau menurut Cak Ompong tidak. Semua itu akan proses. Karena kasus korupsi Formula E yang ada di KPK itu masih terbuka. Dan ada ya satu saat Anies itu akan dipanggil. Bahkan kemungkinan untuk menjadi tersangka itu sangat besar. Nah, saat inilah Surya Paloh itu dilanda ya kemumetan terhadap dua orang yang ya menjadi inti pemberitaan, inti sorotan di Partai Nasdem. Tapi bagaimana itu, kita tunggu KPK bertindak untuk seorang Anies. Terima kasih.